Halo Ecopiners, selamat datang di iTalks, Ecopin Talks. Kembali lagi bersama saya, Regi Lutriani, mahasiswi Ecopin University, angkatan 2019. Nah, di episode iTalks sebelumnya kita sudah membahas mengupas tuntas mengenai program studi Sains Data. Di episode kali ini kita akan membahas program studi yang gak kalah menarik, gak kalah hits, yaitu program studi agribisnis. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat berkaitan erat dengan program studi agribisnis, yaitu Bu Nani Krisnawati. Mungkin mahasiswa di luar juga masih belum paham mengenai agribisnis. Boleh dijelaskan sedikit apa itu agribisnis? Baik ya, para mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang ada di sana, bicara tentang agribisnis memang seringkali disalahartikan ya. Agribisnis seringkali dikonotasikan dengan petani begitu ya. Walaupun itu ada hubungannya sih, tetapi sebenarnya agribisnis itu berbisnis di bidang pertanian memang. Pertanian artinya luas, maksudnya bisa berkaitan dengan tanaman, bisa berkaitan dengan peternakan, bisa terkaitan dengan perikanan, juga perkebunan, bahkan termasuk di dalamnya juga kehutanan. Itu dari sisi komoditinya. Tetapi dari sisi aktivitasnya juga begitu. Bisnis ini bisa bergerak dari mulai bisnis hulu, artinya bahan produksi gitu ya, sampai ke hilir produk akhirnya. Misalnya produk yang sudah diproses dari sisi industri itu juga termasuk di dalamnya. Jadi dari hulu dan juga dari sisi prosesnya bisnis ini juga meliputi on farm, artinya kegiatan budidayanya, bisa juga off farm, yaitu teknologi pengolahannya. Jadi betapa luasnya ya, pertaniannya luas, kemudian aktivitasnya juga dari hulu sampai hilir, kemudian prosesnya juga on farm maupun off farm gitu ya. Untuk apa? Tentu saja untuk memenuhi permintaan pasar ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kira-kira gitu. Jadi luas kan ya agribisnis gitu. Nah, mengapa sih Bu calon mahasiswa ini perlu masuk ke jurusan agribisnis? Ya, berbicara tentang agribisnis, Regi, kita tahu ya bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam, ya kan? Indonesia itu luas banget dari Sabang sampai Merauke, tanahnya luas banget, lautnya luas banget, dan iklimnya juga sangat cocok untuk kegiatan agribisnis gitu ya. Nah, dengan luasnya kondisi Indonesia itu artinya di negara ini kita ini cocok banget untuk beraktivitas bisnis pertanian, kira-kira gitu ya. Dan juga kita harus tahu bahwa suplai pangan di dunia ini sebagian juga berasal dari Indonesia gitu ya. Artinya kalau kita memilih agribisnis berarti kita ikut berkontribusi gitu ya dalam penyediaan pangan untuk kepentingan penduduk dunia, kira-kira gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, apa aja sih yang dipelajari di jurusan agribisnis ini? Kalau dilihat dari prodinya ya, agribisnis, berarti kita belajar tentang memang pertanian ya, tadi dalam arti luas gitu ya, mulai dari pertanian budidaya sampai dengan perkebunan dan juga perikanan dan juga peternakan bahkan gitu ya. Nah, selain belajar pertanian, kita juga diajari tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang manajemen, dan juga tentang teknologi. Oke, nah tadi disebutkan nggak cuma belajar teknologi tapi belajar bisnis juga. Nah, untuk jurusan sendiri agribisnis, apakah mahasiswanya itu harus dari IPA sebelumnya atau boleh dari IPS lintas jurusan? Sebenarnya begini sih, memang kalau di SMA kan ada IPA, IPS ya, gitu ya. Betul. Nah, tetapi yang namanya belajar itu sebenarnya seperti halnya SBMPTN. Sekarang kan kalau ketentuannya saja gitu ya, mahasiswa IPS pun boleh kalau mau dan bisa masuk jurusan kedokteran istilahnya gitu ya. Sehingga di agribisnis ini juga begitu. Sebenarnya siapa saja yang memang punya minat gitu ya, motivasi tinggi untuk masuk agribisnis itu bisa. Walaupun tentu saja kalau jurusan IPA mungkin menjadi lebih mudah karena backgroundnya sudah belajar banyak tentang biologi, kemudian tentang matematika dan teknologi sih. Tetapi semua jurusan boleh mencobanya. Untuk lulusan agribisnis sendiri, prospek kerjanya terutama di Indonesia itu seperti apa Bu? Apakah nantinya
sangat luas atau bagaimana? Prodi agribisnis itu prospeknya luas ya sebenarnya. Yang pertama tentu saja tadi menjadi seorang pengusaha di bidang pertanian, ya kan? Tadi untuk ikut serta gitu ya, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga kalau ingin dia menjadi manajer perusahaan pertaniannya. Jadi bagian mengelolanya gitu ya. Yang ketiga bisa juga menjadi konsultan bisnis pertanian gitu ya, ataupun menjadi konsultan bagi pengembangan koperasi pertanian. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah dia juga bisa ikut bekerja di pemerintah. Jadi misalnya karena kita juga punya konsentrasi yang disebut dengan ekonomi dan pembangunan pertanian. Nah, jadi kalau ngomongin pembangunan tentu itu adalah tugas pemerintah ya, berarti lulusan agribisnis juga bisa tuh kerja di pemerintahan gitu ya. Atau bisa juga kerja di lembaga keuangan. Kita tahu bahwa perbankan itu membutuhkan banyak tenaga kerja termasuk di bidang pertanian atau bisnis pertanian, karena kalau dia menggelontorkan dana untuk para pelaku usaha kan membutuhkan ilmu tentang usaha pertanian kan gitu ya, sehingga lulusan agribisnis bisa juga kerja di bidang lembaga keuangan gitu ya. Atau kalau punya minat di bidang pendidikan bisa juga menjadi dosen seperti Ibu misalnya gitu. Untuk keistimewaan dari jurusan agribisnis di IKOPIN dibandingkan dengan jurusan agribisnis di universitas lainnya, seperti apa Bu? Yang pertama begini, kemarin kita habis lokakarya kurikulum ya, kira-kira 2 hari yang lalu. Kemudian di review sama asosiasi, sama perguruan tinggi termasuk IPB begitu ya. Nah, ternyata agribisnis IKOPIN itu unik. Uniknya bagaimana? Biasanya agribisnis itu ada di dalam Fakultas Pertanian, sebagian besar yang ada di Indonesia. Yang berbeda cuma 2, IPB dan IKOPIN. Kalau IPB, agribisnis itu ada di dalam Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, kalau IKOPIN, agribisnisnya ada di dalam Fakultas Sains dan Teknologi. Itu yang pertama. Jadi ada di dalam fakultas yang unik, tidak biasa gitu ya. Nah, yang kedua adalah agribisnis di IKOPIN ini selain belajar tentang bisnis ya untuk mengembangkan kemampuan berbisnis seseorang, kita mahasiswa juga diajarkan tentang bagaimana kita berbisnis sambil juga mengangkat atau mengajak masyarakat sekitar juga bisa berhasil berbisnis pertanian. Jadi kita diajarin tentang bagaimana mengembangkan kemampuan masyarakat ya, sesuai dengan visi dari agribisnis adalah turut serta mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Jadi diajarkan itu. Terus yang ketiga adalah agribisnis di IKOPIN itu salah satu yang istimewa adalah diberi pembelajaran tentang jiwa berkoperasi, ya kan? Kita tahu bahwa koperasi itu diinisiasi oleh salah satu pendiri bangsa, yaitu ingat nggak? Yaitu diinisiasi oleh salah satu Bapak Hatta ya, bahwa koperasi itu adalah salah satu lembaga yang diharapkan mampu mengembangkan ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu pilar ya pertumbuhan perekonomian. Nah, di kita diajarkan itu. Nah, itu dia keistimewaan dari jurusan agribisnis di IKOPIN. Tadi selain unik, ada juga nilai tambah kooperativisme kayak gitu. Nah, mungkin kita sudah berbincang panjang ya Ibu mengenai program studi agribisnis. Untuk IKOPINers atau calon mahasiswa yang ingin daftar program studi agribisnis di IKOPIN University, jangan lupa kunjungi link pmb.ikopin.ac.id. Dan untuk info menarik lainnya, jangan lupa follow Instagram IKOPIN University. Nah, terima kasih untuk IKOPINers dan juga Ibu Nanik yang sudah menemani saya di sini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.